Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Berti Dwi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Di sini kami dari kelompok E3 yang beranggotakan saya Faris Alba Muhammad Gandhi dengan NIM akhir 218. Dengan saya Fajar Haji Utomo dengan NIM akhir 142. Dengan saya Ren Heji dengan NIM akhir 114. Saya Tair Masna Kamila Hadin dengan NIM akhir 210. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu analisis risiko kecelakaan kerja untuk proses pemindahan kayu log dan pemotongan kayu log pada dermaga pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia 3 di cabang Tanjung Emas. PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan operator terminal pelabuhan dengan berbagai aktivitas operasional yang beragam di seluruh Indonesia. Salah satu cabangnya yaitu PT Pelabuhan Indonesia 3 cabang Tanjung Emas dengan tidak hanya berfokus pada pengelolaan logistik dan pelayanan terminal, tetapi juga menjalankan proses pemindahan dan pemotongan kayu log yang memiliki potensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Untuk memastikan keselamatan pekerja dan efisiensi operasional, perusahaan ini menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai prioritas utama. Jadi, pada diskusi kami memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada proses pemindahan dan pemotongan kayu log di PT Pelabuhan Indonesia 3 cabang Tanjung Emas. Yang kedua, bagaimana hasil analisis risiko kecelakaan kerja pada proses pemindahan dan pemotongan kayu log di PT Pelabuhan Indonesia 3 cabang Tanjung Emas dengan menggunakan metode hazard dan operability study atau HAZOP. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis risiko kecelakaan kerja pada proses-proses pemindahan dan pemotongan kayu di PT Pelabuhan Indonesia 3 cabang Tanjung Emas dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Yang keempat, bagaimana hasil analisis risiko kecelakaan kerja pada proses pemindahan dan pemotongan kayu log di PT Pelabuhan Indonesia 3 cabang Tanjung Emas dengan menggunakan metode 5Y. Dan yang terakhir, tindakan pengendalian apa saja yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja pada proses pemindahan dan pemotongan kayu. Di sini tujuan analisisnya yang pertama mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan dalam pemindahan dan pemotongan kayu. Selanjutnya menganalisis risiko menggunakan metode HAZOP untuk memahami risiko operasional. Yang ketiga, menilai risiko di setiap tahapan pekerjaan dengan metode JSA. Selanjutnya, mengidentifikasi akar penyebab risiko dengan metode 5Y. Yang kelima, menentukan tindakan pengendalian untuk mencegah kecelakaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran tentang keselamatan kerja di kalangan pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri atau biasa kita sebut K3 adalah upaya untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental pekerja, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3 itu sendiri melibatkan pengawasan terhadap pekerja, mesin, material, dan metode kerja yang untuk digunakan untuk mengurangi risiko kerja cedera. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kondisi kerja yang sesuai dengan kapabilitas fisik dan psikologi pekerja. Lalu melanjutkan apa yang dikatakan oleh teman saya. Metode yang digunakan pada analisis dari kasus atau kecelakaan kerja kali ini yaitu yang pertama ada Job Safety Analysis atau JSA, yaitu menggunakan metode sederhana untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko dalam kegiatan pekerjaan industri. Yang kedua ada metode HAZOP, yaitu teknik analisis risiko yang sistematis digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan masalah operasional dalam tahapan
atau setiap proses. Yang ketiga ada metode 5Y, yaitu teknik untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah dengan sebanyak-banyaknya 5 kali atau hingga penyebab mendasar dari sebuah kasus itu ditemukan. Lalu masuk pada metode yang pertama, yaitu metode CSA, yaitu analisa potensi bahaya dengan metode CSA dengan pengertian job safety analysis melibatkan 5 langkah pada pemindahan dan pemotongan kayu log, yaitu pertama, memilih pekerjaan yang akan dianalisis. Yang kedua, membagi pekerjaan ke dalam urutan tugas-tugas. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya. Yang keempat, menentukan langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan bahaya. Dan yang kelima, mengkomunikasikan informasi kepada yang lain. Lalu masuk kepada analisis risiko dengan CSA, yaitu berupa tabel yang berisi nama pekerjaan, yaitu pemindahan kayu log, Departemen Dermaga Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia 3, dan APD atau alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja, yaitu sarung tangan pelindung, helm safety, sepatu safety, baju kerja lengan panjang, dan yang kelima, kacamata pengaman. Sedikit penambahan informasi bahwa nama pekerjaan pada kasus kali ini terdapat 2 pekerjaan, yaitu pemindahan kayu log dengan forklift dan pemindahan kayu log dengan crane. Namun kami jadikan dalam satu tabel. Dan masuk pada isi tabel, yaitu yang pertama ada urutan aktivitasnya, yaitu persiapan kerja, memiliki potensi biaya, area kerja tidak aman, dan posisi pekerja yang tidak aman. Lalu pengendalian kecelakaannya adalah dengan penggunaan APD seperti sarung tangan, helm safety, sepatu safety, baju kerja lengan panjang, kacamata pengaman. Dan yang kedua yaitu melakukan inspeksi crane dan forklift sebelum digunakan. Yang kedua yaitu proses pemindahan kayu log dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan forklift dengan potensi bahaya, yaitu kayu log akan terlempar, dan yang kedua kayu log akan menimpa pekerja. Dan pengendalian dari kecelakaannya yaitu yang pertama mengoperasikan forklift dengan hati-hati, dan yang kedua melakukan prosedur pemindahan kayu log menggunakan forklift sesuai dengan SOP. Yang ketiga, proses pengikatan kayu log pada crane dengan potensi bahaya, yaitu tangan terkilir saat mengikat. Yang kedua, kayu log bisa terjatuh. Dan yang ketiga, pekerja bisa tertimpa kayu log. Lalu pengendalian kecelakaannya yaitu menggunakan APD dengan lengkap, berhati-hati saat mengikat kayu log, dan melakukan prosedur pengikatan sesuai dengan SOP. Lalu yang keempat ada proses pengangkatan kayu log dengan potensi bahaya, yaitu terjepit kayu log. Yang kedua, kayu log bisa jatuh. Dan yang ketiga, pekerja bisa tertimpa kayu log. Lalu proses pengendalian kecelakaannya yaitu dengan lebih berhati-hati saat melakukan pemindahan kayu log. Yang kedua, memastikan tidak ada orang di sekitar area kerja saat melakukan pengangkatan kayu log, baik menggunakan crane ataupun forklift. Yang ketiga yaitu melakukan prosedur pengangkatan sesuai dengan SOP. Lalu yang kelima ada proses pemindahan kayu log dengan potensi kecelakaan, yaitu kayu log bisa jatuh, lalu kayu log bisa menimpa pekerja. Dan yang ketiga, pekerja dapat tertabrak kayu log, karena pada yang kelima ini proses pemindahannya menggunakan forklift. Lalu bagaimana cara pengendaliannya, yaitu yang pertama mengoperasikan crane dengan hati-hati, crane atau forklift dengan hati-hati saat melakukan proses pemindahan kayu log. Yang kedua, melakukan prosedur pengangkatan sesuai dengan SOP. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu penurunan dan pelepasan ikatan kayu log, yaitu dengan potensi bahaya kayu dapat terjatuh, dan kedua pekerja dapat tertimpa kayu log. Lalu proses pengendaliannya yaitu mengoperasikan crane atau forklift dengan hati-hati saat melakukan proses pemindahan kayu log. Dan yang kedua, melakukan prosedur pengangkatan sesuai dengan SOP dengan menggunakan alat pelindung wajah atau face shield dan APD lengkap yang lain. Lalu masuk pada hasil analisis dari metode CSA, yaitu menghasilkan yang pertama, hasil analisis itu sendiri adalah proses pemindahan dan pemotongan kayu log di PT Pelabuhan Indonesia 3 memiliki risiko tinggi.
Bahaya yang dapat diidentifikasi meliputi yang pertama tergores atau terluka saat pengangkatan kayu pada crane atau forklift. Yang kedua, risiko tertimpa atau terjepit kayu selama pemindahan menggunakan crane atau forklift. Yang ketiga, bahaya terkena gergaji mesin selama pemotongan kayu, potensi cedera mata akibat terbuka kayu yang bertebangan. Yang kedua yaitu langkah pengendaliannya, yaitu yang pertama menggunakan APD seperti sarung tangan, helm, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, dan pakaian lengan panjang untuk menunjang keselamatan. Yang kedua, mengikuti prosedur kerja yang sama sesuai SOP, khususnya dalam pengoperasian crane dan forklift. Yang ketiga, mengawasi area kerja agar tidak ada pekerja lain di sekitar selama pengangkatan dan pemotongan kayu log. Yang keempat, menyediakan APD tambahan seperti kacamata pelindung untuk menghindari bahaya serbu kayu. Lalu yang ketiga, yaitu kesimpulan dari hasil analisis JS1 sendiri adalah analisis JSA menggunakan metode JS1 sendiri untuk menunjukkan pentingnya implementasi pengendalian keselamatan, terutama dalam penggunaan APD dan kepatuhan kepada SOP pekerjaan itu sendiri. Tindakan preventif ini diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan kerja yang signifikan dan meningkatkan keselamatan pekerja selama proses pemindahan dan pemotongan kayu log. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis risiko dengan hazard. Pada tabel likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko terdapat 5 tingkat. Ya, yang pada tingkat 1 uraiannya itu jarang terjadi. Dapat dipikirkan tetapi tidak hanya saat kejadian ekstrim yang memiliki keterangan kurang dari 1 kali dalam 10 tahun. Yang pada tingkat 2 ada kemungkinan kecil, yaitu belum terjadi tapi bisa muncul terjadi pada suatu waktu. Terjadi 1 kali per 10 tahun. Yang ketiga ada mungkin seharusnya terjadi dan mungkin telah terjadi atau muncul di sini atau muncul di tempat lain. Yang terjadi 1 kali per 5 tahun sampai 1 kali per 1 tahun. Yang pada tingkat 4 ada kemungkinan besar yang dapat terjadi dengan mudah. Mungkin muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi lebih dari 1 kali per 1 tahun hingga 1 kali per 1 bulan. Yang kelima hampir pasti sering terjadi, diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Terjadi lebih dari 1 kali per 1 bulan. Selanjutnya ada tabel consequence atau severity, yaitu tingkat keparahan. Yang terdapat 5 tingkat juga. Yang pada tingkat pertama ada tingkat signifikan, yaitu kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia, yaitu tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Pada tingkat 2 ada kecil, menimbulkan cedera ringan, kerugian kecil, dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan perusahaan. Masih dapat bekerja pada sehari atau shift yang sama. Yang ketiga ada sedang, cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, tetapi kerugian finansialnya sedang, yang mengakibatkan kehilangan hari kerja di bawah 3 hari. Selanjutnya ada tingkat 4 yaitu berat, yang menimbulkan cedera parah, cacat tetap, dan kerugian finansial besar serta menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan bisnis, yang berdampak pada kehilangan hari kerja lebih dari 3 hari atau lebih. Yang kelima ada bencana, yang mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya, yaitu kehilangan hari kerja selamanya. Pada matriks analisis resiko dengan metode Hazard, ada tabel keseriusan atau severity consequence dan kemungkinan likelihood. Yang berwarna merah yaitu high, dan berwarna kuning itu low, dan yang berwarna biru itu medium, dan yang terakhir ada ungu yang berarti ekstrim. Pada analisis resiko dengan Hazard yang sudah kami analisis, ada yang pertama aktivitas pekerja mengikat tali kren yang memiliki potensi bahaya, yaitu tangan tergores saat mengikat tali kren ke kayu log dan kaki terjepit kayu log. Yang pada tangan tergores saat mengikat tali kren ke kayu log berdampak tangan mengalami luka atau cedera ringan. Yang likelihood-nya bernomor 4. Likelihood sendiri yaitu kemungkinan terjadi. Dan severity itu tingkat keparahan yaitu 1. Dan tingkat risikonya medium. Dan upaya pengendaliannya yaitu menggunakan APD atau sarung tangan.
Yang kedua, kaki terjepit kayu lok yang berdampak pada jari-jari kaki patah dan memar. Dan kemungkinan terjadinya itu 3 dan tingkat keparahannya 3. Tingkat resikonya sendiri high dan upaya pengendaliannya itu pengawasan dengan penggunaan APD atau safety shoes. Yang kedua, aktivitas pekerja memindahkan kayu lok dengan cara diangkat yang memiliki 2 potensi bahaya, yaitu terkena hempasan kayu lok dan forklift menabrak pekerja lain pada saat bergerak. Terkena hempasan kayu lok memiliki dampak yaitu patah tulang, gegar otak pada pekerja. Yang memiliki kemungkinan terjadi yaitu 2 dan tingkat keparahannya 4. Yang memiliki tingkat resiko high. Dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD dan sedikit menjauhi pada saat kayu lok diangkat untuk dipindahkan. Selanjutnya ada potensi biaya yaitu forklift menabrak pekerja lain pada saat bergerak. Dampak yang ditimbulkan yaitu cedera serius pada pekerja atau bahkan kematian pekerja. Kemungkinan terjadinya yaitu 3 dan tingkat keparahannya yaitu 5. Tingkat resikonya itu ekstrim dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu operator forklift harus memiliki sertifikasi operator alat berat. Pekerja menggunakan helm dan safety shoes alias APD yang lengkap. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu pekerja memindahkan kayu lok menggunakan forklift. Potensi bahayanya yaitu tertimpa kayu lok dan dampaknya patah tulang, gegar otak atau bahkan kematian pekerja. Kemungkinan terjadinya itu 1 dan tingkat keparahannya itu 5 dan memiliki tingkat resiko high dan upaya pengendaliannya itu operator forklift memiliki sertifikasi operator alat berat dan pekerja menggunakan rompi dengan warna menyala. Selanjutnya ada potensi biaya yaitu forklift menabrak pekerja lain pada saat bergerak dan berdampak cedera serius pada tubuh atau bahkan kematian pekerja. Kemungkinan terjadinya itu 3 dan tingkat keparahannya itu 5 dan memiliki tingkat resiko yaitu ekstrim. Dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu operator forklift memiliki sertifikasi alat operator alat berat, pekerja menggunakan helm dan safety shoes. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah aktivitas pekerja memotong kayu lok dengan gergaji mesin yang memiliki potensi bahaya yaitu anggota tubuh terkena gergaji mesin dan berdampak pada anggota tubuh terpotong gergaji mesin. Dan kemungkinan terjadinya yaitu 3 dan tingkat keparahannya 4. Tingkat resikonya sendiri yaitu ekstrim dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD seperti sarung tangan, safety shoes, dan operator mesin harus sudah terlatih. Selanjutnya ada potensi bahaya yaitu serbuk kayu yang bertebangan mengenai mata yang memiliki dampak mata pedih dan terluka. Memiliki kemungkinan terjadi yaitu 5 dan tingkat keparahan yaitu 1. Tingkat resikonya itu high dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD yaitu kacamata pelindung untuk melindungi mata. Selanjutnya ada analisis resiko dengan hazard. Hasil analisis ini teridentifikasi bahwa dalam melakukan pekerjaan seperti pengikatan kayu lok di tali kren dan pemindahan kayu lok memiliki resiko kecelakaan. Resiko kecelakaan seperti tangan tergores saat mengikat tali, terkena hempasan kayu lok, dan tertabrak forklift. Semua ini bisa terjadi karena pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap dan tidak mengikuti prosedur SOP yang lengkap yang sesuai. Yang kedua ada kesimpulan. Penggunaan metode HAZOP membantu mengidentifikasi bahwa pekerja masih belum mengikuti prosedur SOP yang sesuai dan para pekerja masih belum menggunakan APD yang lengkap sehingga resiko terjadi kecelakaan masih tinggi. Sebagai langkah pencegahan, perusahaan perlu melatih pekerja agar mengikuti prosedur SOP yang ada dan perusahaan harus mewajibkan pegawai dalam menggunakan APD. Baik, selanjutnya yaitu analisis resiko dengan 5Y. Ini kasus kecelakaan kerjanya yaitu pekerja mengalami luka gores pada tangan mereka saat melakukan proses pengikatan tali kren. Akibatnya yaitu mengapa tangan pekerja bisa tergores yaitu
yaitu karena pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat mengikuti tali kren ke kayu log. Yang kedua yaitu mengapa pekerja tidak menggunakan sarung tangan, yaitu karena pekerja merasa sarung tangan menghambat pergerakan dan tidak nyaman. Yang ketiga yaitu mengapa sarung tangan dianggap menghambat pergerakan, yaitu karena sarung tangan yang tersedia tidak sesuai dengan ukuran atau kebutuhan pekerja di lapangan. Yang keempat yaitu mengapa sarung tangan yang tersedia tidak sesuai, yaitu karena pemilihan dan pengadaan APD belum melibatkan input dari pekerja terkait kebutuhan spesifik mereka. Yang terakhir yaitu mengapa pemilihan APD tidak melibatkan pekerja, yaitu karena prosedur pengadaan APD belum dioptimalkan untuk memperhatikan preferensi kenyamanan pengguna. Kemudian analisis resikonya yaitu hasil analisisnya yaitu teridentifikasi bahwa kecelakaan kerja seperti luka gores pada tangan pekerja terjadi karena pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Alasan dibalik ini adalah sarung tangan yang tersedia tidak nyaman dan menghambat pergerakan karena tidak sesuai dengan ukuran pekerja. Hal ini diakibatkan oleh proses pengadaan APD yang tidak memperhatikan masukan dari pekerja. Kecelakaan lain seperti tertimpa kayu dan terjepit juga seringkali disebabkan oleh kurangnya perhatian pada prosedur kerja yang aman serta keterbatasan APD yang relevan untuk situasi spesifik. Kemudian untuk kesimpulan dari analisis risiko dengan 5W yaitu penggunaan metode 5W membantu mengidentifikasi bahwa prosedur pengadaan APD dan pelatihan keselamatan belum optimal. Pekerja membutuhkan APD yang lebih sesuai dan nyaman untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaannya. Sebagai langkah pencegahan yaitu perusahaan perlu memperbaiki proses pengadaan APD dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja di lapangan dan meningkatkan edukasi terkait pentingnya penggunaan APD serta kebutuhan terhadap prosedur kerja yang aman. Selain itu, peningkatan komunikasi serta tim K3 dan pekerja penting untuk mencegah kecelakaan kerja berulang. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia 3 Cabang Tanjung Emas menghadapi risiko kecelakaan dalam pemindahan dan pemotongan kayu log. Yang kedua yaitu analisis risiko dilakukan menggunakan metode JSA, HAZOP, dan 5W untuk mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi dampak, dan menemukan akar penyebab risiko kecelakaan. Yang ketiga yaitu risiko kecelakaan bervariasi seperti tertimpa kayu, kaki terjepit kayu, tubuh terluka akibat alat berat, dan terpapar debu kayu. Yang keempat yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan pekerja dan memastikan alat berat dalam kondisi baik. Yang kelima yaitu meningkatkan pengawasan penggunaan APD, penerapan standar operasional yang lebih ketat, dan inspeksi kepada alat pekerja secara berkala. Yang keenam yaitu perhatian terhadap kenyamanan APD untuk meningkatkan kepatuhan pekerja. Yang ketujuh yaitu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan kesadaran keselamatan kerja di kalangan pekerja. Untuk sarannya, yaitu yang pertama, pastikan semua pekerja selalu memakai APD dengan lengkap dan sesuai dengan SOP. Dan dengan SOP keselamatan kerja. Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, perusahaan mengadakan pelatihan rutin serta pentingnya penggunaan APD dan melakukan pengecekan setiap hari untuk memastikan pekerja menggunakan APD sesuai aturan. Yang kedua yaitu operator alat berat seperti kren dan forklift harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat menjalankan alat dengan aman.
Operator juga sebaiknya memiliki sertifikat yang menunjukkan mereka sudah terlatih sehingga resiko kecelakaan bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan pengecekan rutin pada alat-alat berat seperti kren dan forklift agar selalu dalam kondisi baik. Perawatan berkala juga membantu menghindari kerusakan alat yang bisa menyebabkan kecelakaan saat bekerja. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan area khusus untuk alat berat dan beri tanda yang jelas agar meminimalisir pekerja yang masuk ketika alat sedang digunakan. Yang kelima yaitu membuat zona aman bagi pekerja yang tidak terlibat langsung dalam pekerjaan dengan alat berat untuk menghindari cedera. Kemudian yang keenam yaitu selalu memastikan komunikasi antara operator alat berat dan pekerja lain selalu lancar dan menyediakan juga sistem pelaporan insiden yang mudah diakses sehingga pekerja bisa langsung melaporkan jika terjadi insiden atau situasi berbahaya. Kemudian yang ketujuh, memberikan pelatihan keselamatan berkala untuk meningkatkan kesigapan pekerja tentang bahaya pekerjaan. Edukasi ini juga bisa mencakup cara bertindak saat ada insiden agar pekerja siap menghadapi situasi kecelakaan kerja. Situasi berbahaya kecelakaan kerja. Mohon maaf. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.